Sudut pandang Andini. 2 bulan sudah aku menjadi istri Mas Riko, dan Allah memberi hadiah pada kami. Aku hamil, usia kandunganku sekarang 6 minggu. Betapa senangnya Mbak Dinda karena bisa mewujudkan mimpinya. Entah untuk Mas Riko, dia selalu acuh terhadap kehamilanku ini. Aku menyadarinya, memang ini keinginan Mbak Dinda, bukan Riko. Mbak Dinda selalu menjagaku, menjaga pola makanku, dan aku tidak boleh capek dan kerja berat, karena aku selalu membantu Bi Ana di dapur. Aku yang mencucikan baju Mas Riko dan Mbak Dinda. Sakit Mbak Dinda sering kambuh, tubuh dia sangat lemah. Namun dia wanita yang tegar dan kuat. Dia terus berusaha melawan penyakitnya. Din, ini coba salad buahnya. Aku buatkan untukmu. Ayo, aku suapi kamu. Mbak Dinda menyendokkan salad buah buatannya ke mulutku. Enak sekali, Mbak. Mbak Dinda jangan capek-capek. Ingat loh, kondisi kesehatan Mbak. Iya, Din. Bagaimana kandunganmu? Tidak ada masalah, kan? Kamu ngidam apa? Biar Mas Riko nanti yang cari apa-apa kalau kamu menginginkan sesuatu. Enggak, Mbak. Aku nggak pingin apa-apa. Alhamdulillah aku tidak ngidam yang aneh-aneh. Mungkin si jabang bayi tahu kalau ayahnya tidak akan mau memberikan apa yang aku inginkan. Sudut pandang Dinda. Betapa bahagianya aku. Akhirnya suamiku akan menjadi seorang ayah. Andini sedang hamil dan kini usianya sudah hampir 5 bulan. Tapi suamiku terlalu acuh dengan Andini. Aku tahu dia tidak mencintainya. Tapi setidaknya dia harus perhatian dengan Andini karena dia mengandung anak suamiku. Mas, esok jadwal Andini check up kehamilannya. Kamu antarkan dia ya sayang? Pintaku pada Mas Riko. Kan bisa sendiri dengan sopir sayang. Aku kerjaan banyak sekali. Mas Riko menolak permintaanku. Sayang, dia istrimu, dan bayi di dalam perutnya itu anakmu, ucapku kesal. Aku tahu itu anakku, tapi kamu yang ingin, bukan aku, Dinda. Jawabnya kasar. Mas, kok seperti itu? Antar dia, Mas, aku mohon. Aku memohon sekali lagi pada Mas Riko. Sekali tidak ya tidak, Dinda. Jangan memaksa, seru Mas Riko dengan marah. Mas Riko marah sekali ketika aku minta dia mengantar check up Andini. Dan Andini melihat kami berdebat di ruang tamu. Mbak Dinda, biarkan aku pergi sendiri dengan sopir. Tenanglah, Mbak. Aku baik-baik saja. Andini mencoba mendinginkan keadaan. Tapi, kata-kataku terpotong karena Mas Riko langsung menukasnya. Sayang, kamu dengar sendiri kan, dia bisa pergi sendiri dengan sopir. Sudah, jangan paksa aku, ucap Mas Riko marah. Terserah, aku meninggalkan Mas Riko masuk ke dalam kamar. Aku kunci kamarku. Biarkan saja, biar Mas Riko berpikir. Sudut pandang Riko. Aku tidak tahu apa sebabnya. Andini yang hamil, tapi yang begitu berubah sikapnya Dinda, seolah dia yang memaksaku memanjakan Andini. Aku sungguh tidak bisa, bahkan selama aku menikah dengan Andini, melakukan kewajibanku sebagai suami pun bisa terhitung dengan jari. Dan aku hampir setiap malam melakukan dengan Dinda. Apalagi saat Andini hamil. Aku sama sekali belum menyentuhnya, hanya menemani dia tertidur saja dan setelah itu aku pindah ke kamar Dinda. Aku tahu Andini menginginkannya, apalagi hormon orang hamil katanya tingkat libidonya lebih tinggi. Tapi aku selalu menolak dan Andini pun memahami. Maafkan aku Andini, aku tidak bisa, sungguh tidak bisa mencintaimu, ucapku dalam hati. Aku melangkahkan kaki ke kamar Andini karena Dinda sedang marah terhadapku. Dia mengunci pintu kamarnya.
Terlihat Andini sedang berdiri menghadap jendela kamarnya dan sambil mengelus perutnya. Keberadaanku di kamarnya tidak diketahui oleh Andini. Terdengar Andini sedang berbicara lirih. "Nak, kalau kamu lahir nanti, sayangi Ibu Dinda dan ayahmu. Ibu tahu ayahmu tidak menginginkan kamu, Nak. Ibu sangat sayang kamu. Kamu harus kuat, Nak. Sehat selalu di perut ibu. Jangan nakal ya, sayang." Begitu kata-kata lirih dari mulut Andini yang aku dengar. Tiba-tiba, aku ingin memeluknya. Entah apa yang mendorongku hingga aku ingin memeluknya. Apa ini karena ikatan batin dengan anakku yang ada di perut Andini? Atau apalah, aku tak tahu. Aku berjalan ke arah Andini lalu memeluknya dari belakang. "Kamu belum tidur? Sudah malam, tidurlah," ucapku sambil memeluknya dari belakang. "Iya, Mas." Andini membalikkan badannya dan tidak sengaja wajah aku dan dia berdekatan. Ada dorongan apa, aku tak tahu sehingga aku mencium bibir manisnya dalam-dalam. Dan sesekali aku gigit bibirnya dengan lembut sekali. Dia menikmatinya dan membalas ciumanku. Andini memanggil namaku dengan mesra. Aku membalas ucapan mesra dari Andini dan kemudian menciumnya lagi semakin dalam. Aku semakin terhanyut oleh Andini. Andini begitu pandai mengimbangi ciumanku, dan aku membaringkan dia di tempat tidur. Aku tak tahu ada dorongan apa yang membuatku melakukannya dengan Andini. Ya, malam ini aku menunaikan kewajibanku sebagai suami. Setelah sekian lama, aku tak memberi nafkah batin untuknya. Andini sangat menikmatinya malam ini, tidak seperti saat pertama waktu kita melakukannya. Setelah selesai melakukannya, aku beranjak ke kamar mandi, dan aku menggendong Andini ke kamar mandi. Aku membersihkan tubuhku dengan tubuh Andini juga. Setelah itu, aku menggendong dia lagi ke tempat tidur dan mengambilkan baju tidur Andini. "Sini tidur, aku akan memelukmu." Aku meraih tubuh Andini yang jauh dariku. Aku memeluknya erat. "Iya, Mas." Andini membenamkan wajahnya di dadaku. "Besok aku antar check up ya." "Iya, ajak Mbak Dinda juga ya." "Iya, besok aku ajak Dinda. Ayo tidurlah, sudah larut malam." Aku menggerakkan pelukanku pada Andini. Aku tertidur di kamar Andini hingga pagi.